Hal Salam, selamat sore, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam minggu ke-13 ini, tanggal 13 ini adalah Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah di rumah kembali. Dan saya percaya apa yang telah Bapak Ibu sampaikan melalui doa, pujian, penyembahan, itu akan membawa mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Karena saya yakin sekali Bapak Ibu bahwa di mana hati kita menyembah, di mana kita mencari hadirat Tuhan, di mana kita mencari kerinduan hati Tuhan, yaitu tetap berbuah. Itu adalah kerinduan hati Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu dikasih Tuhan karena apa? Saya merenungkan satu firman yang sungguh memberkati saya di dalam minggu ini, bahwa di dalam Amos pasal 5, ya, Amos pasal 5 ayat 14 dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Luar biasa bahwa sesungguhnya ketika kita mencari yang baik, maka Tuhan siap memberkati kita. Amin. Ini tidak hanya berbicara soal berkat saja saudara, tetapi sungguh firman sudah memberikan kepada kita bahwa ketika kita hidup ini kita jaga, hidup ini kita pelihara di dalam Tuhan, iman kita, maka saya percaya Tuhan akan selalu menolong kita. Amin. Ya, itu sebabnya firman kemarin saya katakan bahwa kanan kiri adalah firman Tuhan. Kanan kiri, katakan kanan kiri firman Tuhan, bukan lagi yang lain, bukan kemampuan kita saudara. Ya, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, saya yakin Bapak Ibu apa yang dikatakan Tuhan di sore hari ini kepada kita, bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda. Ayo saudaraku dikasih Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan, orang yang hidup menjaga hubungannya dengan Tuhan, dibuat Tuhan berbeda. Amin. Yang percaya katakan amin. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kita tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan kepintaran kita, tidak mengandalkan kekayaan kita. Semuanya itu akan terbatas. Bahkan di dalam Pemazmur 103 ayat 14 dikatakan itu manusia hanya sebatas debu, saudara. Semua akan terbatas. Ya, itu sebabnya firman Tuhan saya sampaikan kemarin minggu, bahwa di masa sukar tetap kita akan berbuah. Dan kemudian di dalam tengah minggu renungan yang saya share melalui renungan saudara, bahwa salah satunya ya dikatakan bahwa kunci untuk bertahan di dalam goncangan dunia adalah hidup mengandalkan Tuhan. Amin. Maka saya percaya firman yang saya sampaikan bagi kita sore hari ini adalah yang terambil di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mari Bapak Ibu kita membuka hati supaya firman ini tergenapi di dalam hidup kita dan menjadi kekuatan yang baru. Mungkin ini sudah perikop yang sering kita dengar, tetapi firman sore hari ini meneguhkan kita di masa-masa pandemi ini bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. Sekali lagi, pertolongan Tuhan tidak akan terlambat, selalu tepat waktu saudara. Ini yang menjadi tema kita, pertolongan Tuhan, janji Tuhan tidak akan terlambat. Haleluya. Kita baca di dalam Yohanes tadi pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekannya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 4 ini sekali lagi saya baca Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata,
penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kita mungkin seperti berada di dalam posisi Marta dan Maria. Ya, sungguh kita merasa bahwa sepertinya Tuhan tidak mendengarkan mereka. Sepertinya Tuhan tidak menjawab mereka tepat waktu. Tetapi pada intinya, saudara, Tuhan sudah berbicara di dalam ayat 4 kepada mereka tadi. Ya, sesungguhnya bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian. Amin. Maka yang pertama, walaupun kita melihat bahwa Tuhan Yesus sepertinya terlambat, ya, bahkan diizinkan kematian itu terjadi, saudara, kematian secara badani, amin, ya, saudaraku dikasih Tuhan, ya, tetapi ini tetap saja intinya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, saudara, karena ketika Tuhan datang, maka Dia sanggup membangkitkannya. Haleluya, amin. Saudaraku dikasih Tuhan, maka poin yang pertama yang perlu kita lihat bahwa ketika kita melihat Tuhan seolah-olah tidak menjawab kita, seolah-olah Tuhan belum mendengarkan kita, saudara, maka ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah agar nama Tuhan dimuliakan. Yang pertama adalah agar nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam ayat 4 tadi dikatakan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian. Amin. Nah, luar biasa saudaraku dikasih Tuhan, bahwa kita melihat bahwa penyakit yang mungkin dirasakan oleh Lazarus adalah menurut Maria dan Marta sesuatu penyakit yang sudah parah, penyakit yang membawa nyawa melayang, saudara. Tetapi Tuhan berkata itu tidak akan membawa kematian. Sesungguhnya ketika mereka mengimani, ketika mereka melihat tujuan Allah di dalam masalah mereka, maka sesungguhnya mereka tidak perlu panik, tidak perlu bimbang, saudara. Amin. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita hari-hari ini, kita diberikan wabah, kita diberikan COVID-19 ini, saudara, bahwa itu pertanda bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka tidak akan kena, mereka selalu akan dilindungi oleh Tuhan. Mereka selalu akan diberi penyertaan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku dikasih Tuhan, maka jangan pernah takut. Ya, bahwa ini semua akan membawa kepada kemuliaan Tuhan. Memang seolah-olah kita tidak nyaman, ya. Kita merasa menderita, kita merasa terganggu semua. Ekonomi, persahabatan, semua akan terganggu, saudara. Tapi puji Tuhan, Tuhan berkata bahwa di sana ada kemuliaan Tuhan. Amin. Melalui COVID ini, saudara, ada banyak anak-anak Tuhan semakin mengasihi kepada Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan. Melalui COVID ini ada banyak orang-orang yang tidak percaya menjadi percaya. Amin. Luar biasa, saudaraku dikasih Tuhan. COVID ini tidak akan mematikan, saudara. COVID ini tidak akan menimpa orang-orang yang cinta akan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tadi saya katakan bahwa Maria dan Marta seharusnya tidak perlu panik. Ketika Tuhan berkata bahwa itu akan menyatakan kemuliaan Tuhan, penyakit itu tidak mematikan, saudara. Sekalipun itu di luar sana dikatakan bahwa COVID mematikan, COVID akan menular, saudara, bagi kita akan ditudungi, akan dilindungi oleh darah Yesus. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, ini poin yang pertama, bahwa seringkali kita bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa, ya, ketika ada masalah kita, yaitu untuk kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Maka poin yang pertama ini adalah saya simpulkan bahwa tidak saja kita hanya memikirkan penderitaan kita, tidak saja kita hanya memikirkan akan masalah kita atau tekanan yang kita hadapi, tetapi lebih dari itu bahwa Tuhan ingin kita untuk bersyukur bahwa sebenarnya itu ada mukjizat yang Tuhan lakukan, yaitu membawa kemuliaan, membawa kebesaran di dalam nama Tuhan. Kita ikut berdoa di dalam COVID ini, saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja. Amin. Ya, jangan takut. Ya, kita adalah orang-orang yang
melakukan kebaikan selalu akan hidup, saudara. Haleluya. Hal yang kedua, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita akan melihat ya di dalam hal yang kedua, yaitu agar kita belajar percaya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, poin yang kedua ini adalah agar kita tetap percaya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, Maria dan Marta di sini mereka dibuat Tuhan untuk belajar, saudara. Ya, sekalipun mereka sudah setia kepada Tuhan, sekalipun mereka sudah akrab dengan Tuhan, mereka sudah kenal dengan Tuhan, tetapi itu tidak jaminan, saudara. Tapi Tuhan membuat untuk pelajaran kepada mereka. Ya, di dalam ayat 2 tadi, saudaraku, ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat kedua tadi dikatakan bahwa Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa ini menunjukkan bahwa Maria dan Marta sudah mengenal Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, tetapi Tuhan membawa untuk mereka belajar percaya. Ya, kita juga hari-hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin ada masalah yang seperti ini. Pandemi ini terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita dibuat belajar percaya. Ya, mungkin kita sudah bertahun-tahun sudah berdoa, sudah rajin melayani Tuhan, sudah bisa menyembah Tuhan dengan baik, suara kita baik, saudara, tetapi Tuhan katakan itu tidak cukup supaya Bapak Ibu belajar. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan untuk membuktikan ya seberapa kita percaya atau iman kita kepada Tuhan. Ini yang Tuhan bawa seberapa kita percaya. Ya, hal yang kedua ini adalah ya Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh kemarin saya katakan di dalam minggu yang lalu bahwa kalau kita tidak diberkati hari-hari ini adalah karena bukan penghalangnya karena COVID, ya saya percaya, tetapi itu karena hidup kita, ya karena percaya kita masih kurang, saudara. Amin. Karena hidup kita, keyakinan kita di dalam Tuhan masih kurang. Ini yang perlu kita harus renungkan di dalam bagian yang kedua ini adalah dibuat kita percaya, ya belajar untuk percaya kepada Tuhan seperti Maria dan Marta. Tuhan membawa mereka untuk belajar percaya, saudara. Ya, saya katakan bahwa percaya itu tidak sekedar percaya, tetapi percaya di mana mempercayai Tuhan. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah bagian yang kedua ini, saudara. Bahwa sekali lagi saya menguatkan kita bahwa virus ini, wabah ini tidak akan membuat menjadi penghalang di dalam berkat untuk kita. Haleluya. Karena saya yakin bahwa tujuan ini semua adalah hanya membuat kita seberapa percaya kepada Tuhan. Ini tujuannya hanya membuat Bapak Ibu sejauh mana iman saudara kepada Tuhan. Itu saja. Mari kita belajar ya untuk semakin percaya. Itu hal yang kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga adalah kita diberkati agar karakter kita, ya agar karakter kita terbentuk menjadi umat yang dewasa. Ya, hal yang ketiga ini adalah karakter kita, jiwa kita, supaya kita menjadi umat yang dewasa. Ya, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sungguh kita melihat bahwa di dalam ayat ke-6 dikatakan apa Bapak Ibu? Ya, di dalam ayat ke-6 dikatakan, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bapak Ibu dikasih Tuhan, justru Tuhan Yesus sengaja ketika dia mendengarkan laporan Maria dan Marta bahwa Lazarus sudah sakit, bahkan dia nyawanya melayang, saudara. Tetapi Tuhan sengaja dia masih menahan diri 2 hari lagi di tempat dia berada, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita kedewasaan itu adalah salah satu caranya untuk menunggu waktu Tuhan. Amin. Menunggu waktu Tuhan. Itu luar biasa. Maka Maria dan Marta adalah dibuat Tuhan supaya dewasa, supaya kepercayaannya itu terbukti bahwa sungguh mereka mengandalkan Tuhan untuk menunggu waktunya Tuhan. Ya, berarti kalau Bapak Ibu hari ini ya sabar menunggu, berarti itu firman Tuhan, saudara. Katakan menunggu itu adalah firman Tuhan. Sekali lagi, menunggu itu adalah firman Tuhan. Amin. Kalau saudara menunggu
janji suami, kalau saudara menunggu janji istri, itu adalah firman Tuhan. Berarti saudara sedang di dalam menunggu kebesaran Tuhan, menunggu mukjizat Tuhan, saudara. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita melihat bahwa ketika Tuhan Yesus datang, maka Lazarus sudah dikuburkan, saudara. Tetapi kita melihat bagaimana keajaiban Tuhan, bahwa tidak akan terlambat, maka dia datang dan dia berkata, "Hai, bangkitlah, berdirilah." Maka Lazarus juga bangkit dari maut. Luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan saya bahwa untuk sesungguhnya kita harus menunggu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya memaksa waktunya Tuhan. Ya, kalau kita melihat bahwa di dalam ayat 6, ya, Tuhan itu mempunyai program sendiri. Sekali lagi saya tutup firman ini, Tuhan itu mempunyai program sendiri. Tuhan itu mempunyai waktu, ya, mempunyai jadwal sendiri, saudara. Maka jangan kita memaksa kepada kehendak Tuhan. Apapun hari ini yang kita hadapi, itu adalah jadwal Tuhan bagi saudara. Apapun yang kita rasakan hari ini, itu adalah program Tuhan bagi Bapak Ibu dan saya. Luar biasa, amin. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini Bapak Ibu, kita tetap percaya bahwa janji Tuhan tidak akan terlambat. Sekalipun itu seolah-olah terlambat, tapi semua ada maksud Tuhan. Tadi dikatakan bahwa itu akan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, supaya kita akan belajar percaya. Dan yang ketiga, membentuk kita menjadi umat yang dewasa, bahwa kita harus menunggu, ya. Menunggu itu adalah firman Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, biarlah firman ini di dalam apapun kekurangannya, saudara dan saya tetap akan diberkati. Amin. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk menerima firman berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita, saudara. Kita akan menaikkan satu pujian, saudara. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari angkat kedua belah tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah ketika engkau masuk dan diberkati ketika engkau keluar. Diberkati akan keluargamu, diberkati akan setiap pekerjaan usaha tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah akan terlambat. Dan diberkati akan studimu, cita-citamu, masa depanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Bahkan terlebih setiap pelayanan kita untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan terima berkatnya, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh yang Kudus memimpin kita mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kali keduanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari katakan amin. Shalom.